Halo, saya Sri Dewanto Pinuji dari pinuji.net. Di video yang kelima dari rangkaian video meningkatkan kemampuan menulis, saya akan berbagi ciri tulisan yang baik. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan ciri yang pertama, yaitu bahwa sebuah tulisan haruslah signifikan. Signifikan artinya penting, maka tulisan yang baik memiliki nilai penting atau manfaat bagi para pembacanya. Misalnya sesuai dengan konteks yang berlaku saat itu, sesuai dengan isu-isu yang terkini yang sedang marak dibicarakan di masyarakat, atau dia mempunyai manfaat yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Maka tulisan yang baik dia adalah penting untuk dibaca oleh target pembaca yang Anda harapkan. Kemudian tulisan yang baik yang kedua adalah dia mempunyai kejelasan, baik dari pilihan kata, struktur kalimatnya, kata penghubung yang digunakan, organisasi ide, ataupun contoh-contoh yang diberikan. Semuanya memiliki kejelasan dan tidak menimbulkan makna yang berbeda. Misalnya Anda menyampaikan suatu pemikiran, maka pemikiran tersebut juga dilengkapi dengan contoh-contoh yang dapat memperjelas dari pemikiran Anda. Misalnya Anda mengutip sebuah data, maka data yang disajikan pun jelas sehingga akan memperkuat tulisan Anda. Kemudian ciri tulisan yang baik ketiga adalah mempunyai kesatuan dan organisasi yang baik. Kesatuan di sini berarti satu tema, tidak banyak tema pada sebuah tulisan. Kemudian organisasi yang baik artinya penyajian tiap-tiap bagian dari tulisan mengikuti suatu kaidah tertentu. Misalnya saat Anda membuat opini untuk media massa, maka bisa jadi susunan atau organisasinya sebagai berikut. Anda mengawali dengan latar belakang, kemudian Anda menyampaikan permasalahan atau pertanyaan yang mengemuka di benak Anda atau yang terjadi di masyarakat. Kemudian Anda menawarkan sebuah analisis atau Anda melakukan sebuah analisis mengenai persoalan yang terjadi. Dan selanjutnya Anda menyampaikan solusi. Kemudian Anda menutup dengan kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Tulisan yang baik juga terdiri dari uh, adalah sebuah tulisan yang ekonomis atau padat di isinya, tetapi bukan padat kata. Artinya Anda menyampaikan ide seperlunya saja dan tidak berbunga-bunga dalam memanfaatkan kata-kata yang tidak perlu, yang justru akhirnya akan mengaburkan makna yang ingin Anda sampaikan kepada para pembaca. Sehingga Anda benar-benar fokus kepada isi, kemudian kepada contoh-contoh, kemudian kepada pengorganisasian, dan tidak membuat bingung pembaca dengan bermacam-macam kata yang sebenarnya tidak perlu, tetapi hanya menambah jumlah kata. Kemudian ciri tulisan yang baik berikutnya adalah dia mempunyai pengembangan yang memadai. Artinya, dia tidak terlalu melebar, misalnya dengan membahas berbagai topik dalam satu tulisan, kemudian seperti tadi yang sudah disampaikan, yaitu hemat pada kata-kata, tetapi padat isinya. Kemudian yang paling penting juga sebuah tulisan membatasi janji. Artinya, misalnya Anda menulis bagaimana cara meningkatkan penjualan Anda secara online, maka Anda benar-benar menyampaikan hal itu. Anda tidak membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan produk misalnya, tetapi Anda benar-benar fokus pada satu tulisan, satu janji yang ingin Anda sampaikan kepada para pembaca. Selanjutnya, tulisan yang baik juga menggunakan bahasa yang mudah diterima. Terkadang seorang penulis ingin terlihat bergaya dengan menggunakan berbagai bahasa yang seringkali justru menyulitkan para pembacanya. Oleh karena itu, aturan atau yang biasanya diikuti adalah dengan menggunakan pemahaman yang dari kelompok usia yang paling muda. Katakanlah Anda menggunakan standar anak kelas 5 SD atau usia sekitar 10 hingga 11 tahun. Maka jika mereka mampu memahami tulisan Anda, kelompok usia berikutnya
baik itu remaja, orang dewasa, ataupun mereka yang telah lanjut usia, harapannya dapat juga dengan mudah memahami tulisan Anda. Tentu saja dengan mengingat mengenai isi yang berbobot, kemudian tidak terlalu berlebihan dalam kata-kata. Sehingga kembali penggunaan bahasa yang dapat diterima sangat penting untuk sebuah tulisan yang baik. Yang terakhir, tulisan yang baik juga mempunyai kekuatan. Kekuatan di sini artinya dapat tulisan Anda dapat menerbitkan keinginan, kemudian inspirasi atau ajakan ataupun tindakan. Misalnya Anda menawarkan sebuah produk, ide atau layanan, maka dari tulisan yang Anda buat, orang akan tertarik untuk membeli ide Anda, untuk memanfaatkan layanan yang akan Anda berikan, atau juga membeli produk yang Anda tawarkan. Itulah yang dimaksud dengan tulisan yang mempunyai kekuatan. Pada intinya adalah saat seseorang selesai membaca tulisan Anda, maka dia mempunyai bekal atau beberapa poin yang bermanfaat untuk dirinya nanti dalam kehidupannya misalnya. Kurang lebih itulah beberapa ciri tulisan yang baik yang bisa saya sampaikan dalam video yang kelima ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Dan jangan lupa untuk melihat video-video yang lain pada rangkaian video bagaimana meningkatkan kemampuan menulis. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.